Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada dosen pengampu kita, Bapak Muhammad Fadli SKM.Com, dan teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya pada kuliah dasar-dasar pemrograman tentang portofolio website pribadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tutan Jailani dengan NIM 230509442. Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Teknologi dan Bisnis Universitas Yadsi Madani. Baik, di sini langsung saja kita mulai presentasi ini. Baik, ini adalah tampilan beranda saya yang dimana terdapat header, navbar, isi, dan footer. Langsung saja, gambar di samping menunjukkan sebuah halaman website pribadi yang dirancang dengan tampilan modern dan profesional. Berikut ada elemen-elemen penting dari halaman tersebut. Yang pertama adalah judul halaman. Di bagian atas kita bisa melihat tulisan selamat datang dengan subjudul di website pribadi saya. Nah, ini fungsinya untuk memberikan sambutan kepada pengunjung situs. Yang kedua, di sini ada navigasi. Yang pertama ada dua tombol. Yang pertama ada portofolio dan buku tamu, yang berfungsi untuk memudahkan pengunjung untuk menjelajahi konten situs ini. Yang ketiga, di sini ada bagian tentang saya, yang terdapat menjelaskan diri saya sebagai mahasiswa ilmu komputer dengan fokus pada pengembangan web, aplikasi, dan kecerdasan buatan. Dan keempat, di sini ada foto saya, foto pribadi saya yang memberikan sentuhan personal pada halaman. Yang kelima, di sini ada footer. Di bagian footer ini terdapat hak cipta, yang dimana yang menciptakan adalah saya, dan ada icon yang dapat menghubungi atau mengikuti situs pemilik website ini, yang dimana bagi pengunjung bisa mengikuti saya, Instagram, GitHub, LinkedIn, atau apapun itu yang saya cantumkan. Baik, selanjutnya ini adalah tampilan skrip tampilan beranda saya, yang dimana ini adalah beberapa skrip yang telah saya ambil. Skrip paling atas adalah skrip tentang foto profil, yang dimana saya menggunakan nama foto profil Jai dengan format PNG. Nah, apa sih foto profil itu? Foto profil adalah gambaran yang digunakan untuk mewakili seseorang atau entitas di berbagai platform online, seperti media sosial, forum, atau aplikasi. Dan kita bisa melihat skrip yang kedua di bagian menu, div kelas menu. Elemen div adalah elemen blok yang digunakan untuk mengelompokkan konten, sedangkan kelas menu digunakan untuk mengidentifikasi bagian menu dalam suatu halaman website, baik itu navigasi, daftar item menu, atau elemen terkait navigasi lainnya. Dan di sini juga ada A, adalah author atau tautan yang digunakan untuk membuat tautan ke URL tersebut. Dan ahrefnya adalah atribut yang menunjukkan URL tujuan dari tautan. Dan selanjutnya kita bisa melihat di bagian main content, script ketiga, yang dimana atribut kelas digunakan untuk memberikan styling atau mengelompokkan elemen yang berfungsi serupa. Baik, selanjutnya kita bisa melihat di bagian main content, yang dimana terdapat profil info adalah bagian yang berisi data atau informasi tentang pengguna, entitas, atau objek tertentu. Informasi profil ini sering digunakan untuk menampilkan data pribadi, profesional, atau terkait dengan identitas seseorang atau entitas di sebuah halaman website. Profil section adalah bagian pada halaman website pribadi yang berisi informasi mengenai profil pengguna atau entitas tertentu, seperti biodata, deskripsi, gambar, profil, dan detail kontak. Dan ada P juga adalah paragraf, digunakan untuk membuat paragraf dengan dokumen HTML, digunakan untuk mengatur teks dalam bentuk blok atau paragraf yang terstruktur. Dan ada H2 atau headline 2, digunakan untuk membuat header atau judul tingkat kedua dalam dokumen HTML. Header tingkat kedua biasanya digunakan untuk subjudul atau subtopik dalam struktur hierarki dokumen. Baik, selanjutnya ini adalah tampilan portofolio saya, yang dimana di sini saya menggunakan beberapa elemen. Yang pertama adalah div. Div digunakan untuk membungkus konten atau elemen lainnya. Yang kedua adalah class box, digunakan untuk memberikan gaya CSS tambahan pada elemen ini. Selanjutnya ada onClick, adalah atribut yang dijalankan saat elemen diklik. Selanjutnya ada window location wrap, adalah properti JavaScript yang digunakan untuk mengarahkan halaman ke URL baru. Elemen I digunakan untuk menampilkan icon atau elemen grafis yang biasanya berasal dari icon font, seperti font awesome. Kelas path ini menunjukkan bahwa icon digunakan berasal dari font awesome, khususnya ikon-ikon dengan jenis solid. Nah, bagian konten utama ini terdiri dari
riwayat pendidikan, pengalaman, organisasi, dan sertifikasi saya. Menu interaktif dengan ikon modern dan kategori yang jelas mencakup pendidikan, yang dimana untuk melihat latar belakang pendidikan pemilik situs. Pengalaman, berisikan pengalaman kerja atau proyek yang pernah dikerjakan. Organisasi, menampilkan peran atau keterlibatan dalam organisasi. Sertifikasi, menampilkan daftar sertifikasi yang dimiliki. Baik, selanjutnya di sini adalah tampilan pendidikan saya, yang dimana kita bisa melihat di main content. Yang pertama ada H2, digunakan untuk menampilkan judul atau subjudul yang penting dalam struktur dokumen. Kelas Timeline, digunakan untuk mengaplikasikan styling khusus yang mendefinisikan tampilan dan layout dari elemen timeline. H3 digunakan untuk menampilkan subjudul atau subheading yang memiliki tingkat hierarki di bawah H2. Sedangkan div adalah elemen blok level elemen yang digunakan untuk membungkus atau mengelompokkan elemen lainnya. Sedangkan paragraf adalah untuk mengatur konten dalam bentuk paragraf yang merupakan blok teks yang berisi informasi. Baik, selanjutnya di sini kita bisa melihat di bagian selamat datang pendidikan saya. Jadi bagian pertama adalah konten utama. Bagian ini berisi tentang informasi rinci tentang riwayat pendidikan pemilik, disajikan dalam bentuk kartu dengan logo institusi yang detail. Yang kedua ada desain dan fungsi, desain visual. Setiap jenjang pendidikan ditampilkan dengan ikon atau logo institusi di sisi kiri, diikuti oleh detail tahun, status, dan lokasi, dengan menampilkan gaya yang modern dan profesional, mudah pembaca untuk memahami informasi. Fungsi halamannya adalah memberikan gambaran lengkap tentang latar belakang pendidikan pemilik situs, menonjolkan kelulusan di berbagai institusi dengan detail lokasi. Dan selanjutnya ini adalah tampilan pengalaman saya, pengalaman kerja. Kita bisa melihat di codingan saya di main content, yang dimana main adalah elemen baru dalam HTML yang digunakan untuk menandai konten utama dari sebuah halaman website. Digunakan untuk menyajikan konten utama seperti konten artikel, konten utama dalam sebuah blog, atau bagian utama dari sebuah dokumen. Elemen H2 adalah salah satu dari 6 elemen heading level dalam HTML dengan tingkat hierarki yang lebih tinggi dari H3, lebih rendah dari H1. Digunakan untuk menampilkan judul atau subjudul utama yang memberikan struktur dan organisasi pada dokumen. Elemen tabel digunakan untuk membuat tabel dalam HTML. Digunakan untuk menyajikan data struktur dalam bentuk baris dan kolom. Dan di sini juga ada tr, td, th. Tr adalah tabel row untuk membuat baris tabel, sedangkan td adalah tabel data untuk membuat data di dalam kolom, sedangkan th adalah tabel header untuk membuat header table. Dan selanjutnya ini adalah tampilan sertifikasi saya. Kita bisa melihat di bagian codingan main content, yang dimana main adalah elemen baru dalam HTML, yang digunakan untuk menandai konten utama dari sebuah halaman website. Sedangkan elemen H2 adalah salah satu dari 6 elemen heading level dalam HTML, dengan tingkat hierarki yang lebih tinggi dari H3, tetapi lebih rendah dari H1. Elemen div adalah elemen block level element yang digunakan untuk mengelompokkan dan memisahkan konten. Kelas verification container. Di kelas ini berguna untuk memberikan styling dan fungsi tertentu pada elemen tersebut. Sedangkan paragraf digunakan untuk mengatur konten dalam bentuk paragraf yang merupakan blok teks yang berisi informasi yang terkait. Tampilan organisasi, yang dimana ini adalah tampilan organisasi saya yang saya ikuti. Yang pertama ada Rohis, PMII, Imakom. Nah, kita bisa melihat di bagian codingan, div plus organization item, di mana div adalah elemen blok yang digunakan untuk mengelompokkan konten terkait. Kelas organization item adalah kelas yang digunakan untuk mengatur dan mengelompokkan elemen organisasi dalam satu daftar atau kumpulan data terkait. H3 digunakan untuk menampilkan subjudul atau subheading yang memiliki tingkat hierarki di bawah H2. Paragraf digunakan untuk mengatur konten dalam bentuk paragraf yang merupakan blok teks yang berisi informasi terkait. Span, elemen ini yang digunakan untuk menampilkan konten tambahan atau mengelompokkan elemen dalam konten tertentu tanpa mengubah struktur atau layout. Kelas badge digunakan untuk mengaplikasikan gaya khusus seperti badge atau label, status, atau indikator penting pada elemen. Kelas aktif memberikan informasi tambahan bahwa elemen tersebut aktif atau sedang status tertentu. Dan selanjutnya ini adalah tampilan buku tamu saya, yang dimana di bagian buku tamu ini kita bisa meninggalkan pesan untuk si website.
dan kita dapat melihat pesan yang telah kita kirim atau input. Dan kita bisa melihat navigasi edit pesan yang telah kita input menggunakan tombol edit pesan. Kalau kita klik perbarui pesan, maka otomatis pesan akan menjadi apa yang kita mau. Dan apabila kita tidak jadi ingin mengirimkan pesan, maka kita bisa memilih navigasi hapus, delete, untuk menghapus pesan yang telah kita kirimkan. Otomatis database tidak akan menerima pesan yang kita inputkan. Yang dimana di bagian tabel box buku tamu ini terdiri dari beberapa isi, yaitu ID, nama, alamat, pesan, tanggal, dan aksi. Bagian tinggalkan pesan terdiri dari beberapa bagian, yaitu nama Anda, email Anda, alamat Anda, dan pesan Anda, lalu submit. Dan selanjutnya ini adalah tampilan footer saya, yang digunakan untuk menampilkan informasi atau konten yang terkait dengan bagian akhir footer dari sebuah halaman website. Biasanya berisi informasi seperti copyright, tautan penting, kebijakan privasi, atau informasi terkait. Paragraf digunakan untuk mengatur konten dalam bentuk paragraf yang merupakan blok teks dan berisi informasi terkait. Dan href URL, teks tautan A, digunakan untuk mengarahkan pengguna ke halaman website lainnya, dokumen, file, atau elemen tertentu dalam dokumen yang sama. Baik, baik, ini adalah tampilan output saya, yang dimana ini adalah beranda saya, yang di bagian header terdapat tulisan selamat datang di website pribadi saya, dan bagian navbar terdaftar navigasi, portofolio, dan buku tamu. Di bagian isi adalah tentang saya dan foto saya, yang dimana halo, saya adalah Muhammad Rian Jailani, seorang mahasiswa ilmu komputer dan fokus pada pengembangan web aplikasi dan kecerdasan buatan. Saat ini saya mengembangkan proyek sistem manajemen buku tamu. Saat ini saya mengembangkan proyek sistem manajemen buku tamu digital dan aktif di berbagai komunitas teknologi. Dan di bagian footer terdiri dari nama saya sebagai hak ciptanya dan ikuti saya sebagai link, yang dimana itu adalah link Instagram saya, GitHub saya, dan LinkedIn saya. Kita bisa saling berkomunikasi melalui itu. Dan apabila kita ingin melihat portofolio, maka kita bisa klik portofolio. Di portofolio kita terdiri dari pendidikan, pengalaman, organisasi, dan sertifikasi. Yang dimana apabila kita klik pendidikan, maka akan muncul pendidikan saya, SD, SMP, SMK, dan Universitas Gadjah Madani. Dan apabila kita ingin melihat organisasi saya, bisa klik organisasi. Dan di sini tertera sebagai organisasi yang telah saya ikuti, di mana ada selesai dan aktif. Dan apabila kita ingin melihat sertifikasi, maka kita klik sertifikasi. Maka akan muncul sertifikasi yang telah saya buat. Apabila kita kembali ke home dan kita klik buku tamu, kita tambahkan pesan, kita tes pesan, kirim pesan, maka akan tertera di sini pesan yang terbaru 123456. Kita cek di buku tamu, maka akan muncul 123456. Lalu di sini kita coba edit. Maka akan menjadi Muhammad Ridwan. Dan di sini juga akan berubah menjadi Muhammad Ridwan Jailani. Apabila kita hapus, maka di sini akan berubah menjadi satu juga dan menjadi hilang. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.